Oke. Segan 1991. Ya, ada nggak Didik? Suara ketukan itu berirama. Aku baru menyadari bunyi ketukan halus itu datang dari jari-jari Sunu pada calon pintu rumah kami di Segan, di sebuah pojok terpencil di Yogyakarta. Rambut Sunu masih pendek dan rapi. Tahun berapakah ini? Kawan-kawanku tampak masih muda. Aku terlempar ke masa mahasiswa ketika kami masih mencari-cari tempat untuk berdiskusi sekaligus bermalam dengan aman, jauh dari intaian Intel. Peristiwa penangkapan 3 aktivis Yogyakarta 3 tahun sebelumnya masih saja terasa panas dan menghantui kami. Pintu ini terbuat dari kayu jati, kata Sunu dengan suara yakin. Dari kami berlima, hanya Sunu yang paling paham urusan bangunan. Karena itulah, aku mengajaknya bersama Kinan untuk melihat rumah ini. Lantas saja Daniel dan Alex memutuskan ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Tentu saja itu bukan keputusan yang bijak karena Daniel seperti biasa akan menganggap segala di dunia ini perlu diperdebatkan. Udara yang panas bisa jadi pangkal keributan. Nyamuk yang gemar merubung kakinya sudah pasti menyebabkan kebodohan. Mahasiswa yang tak pernah membaca puisi, Rendra atau anak muda yang tak peduli dengan pemberangusan, atau anak muda yang tak peduli dengan pemberangusan buku-buku yang dianggap kiri, akan menghasilkan Daniel yang brutal menyerang si mahasiswa dungu dengan serangan verbal tak berkesudahan. Mengajak Daniel ke rumah ini sebetulnya bukan rencanaku. Itulah gunanya Kinan. Selain dia akan menjadi penentu akhir, kami semua mengakui Kinan sering memberikan argumen paling masuk akal dalam banyak hal. Yang lebih penting lagi, Kinan berfungsi untuk menyetop kerewelan Daniel. Beberapa detik setelah Sunu membuka pintu dengan kunci dari pemilik rumah, terdengar derit engsel yang sudah berkarat di hadapan kami. Terbentang sebuah ruang yang sangat luas dengan lantai yang tampaknya tak pernah disapu berbulan-bulan. Beberapa kursi yang berserakan nampak lupuk busuk karena terkena bocoran air hujan di beberapa titik. Ada 2 buah jendela panjang menghadap ke teras dan 2 jendela pada setiap sisi kiri dinding. Sebagian besar kaca jendela itu sudah pecah. Sebelah kanan dinding juga terdiri dari 1 jendela yang sudah rusak dan sia-sia. Alex yang selalu berbicara dengan kameranya mulai memotret setiap pojok, setiap jengkal lantai dengan kotoran setebal 2 cm. Setiap pintu dan jendela yang menurut Sunu terbuat dari kayu jati itu, aku merasa Alex memutuskan merekam sudut rumah yang menarik hatinya sebelum Gusti yang matanya juga seperti lensa itu melampauinya. Persaingan kedua mahasiswa yang bercita-cita merekam dunia ini sering merepotkan kami. Alex amat hemat dalam merekam, tapi sekali jadi hasilnya amat jitu dan tajam. Jika Alex terlihat emosional hingga terekam pada foto-fotonya, sehingga aku cenderung lebih menyukai karyanya. Maka Gusti yang pendiam itu mengirim rasa misteri, berjarak dan dinding terhadap subjek yang direkamnya. Jika Alex cukup menghabiskan setengah roll film untuk satu peristiwa, Gusti bisa menggunakan beberapa roll. Terdengar lengguhan Daniel yang mencoba menebak-nebak manusia di zaman apa yang terakhir menempati rumah itu. Mungkin zaman Belanda, katanya bersungut-sungut menjawab pertanyaannya sendiri. Atau mungkin zaman batu, demikian ia menambahkan. Kinan asyik mengamati tembok kotor yang sudah tak jelas warnanya. Atau krem atau coklat jorok, Sunu bergumam. Dan hanya aku yang bisa mengerti kata-kata yang keluar di antara sepasang bibirnya yang jarang bicara itu. Kita bisa berpatungan untuk membeli cat. Kinan seolah tak mendengar ucapan Sunu atau lenguhan Daniel yang mirip suara kerbau karena lebih sibuk mengusap-usap tembok seolah permukaan tembok kotor itu adalah hamparan kain sutera. Ruang besar ini bisa kita gunakan sebagai tempat diskusi. Pasang tikar saja.
Aku mencoba mengatasi suara gerundelan Daniel yang kini mencoba menyodok-nyodok sarang laba-laba di pojok plafon dengan menggunakan sebatang kayu yang semula tergeletak di pojok ruangan. Sunu kelihatan tak peduli komentar Daniel. Dia membuka pintu ruangan yang terletak di tepat di sisi kiri belakang. Aku membuntuti Sunu dan rasanya kami sama-sama langsung tahu ruangan besar itu harus kami sulap menjadi sekretariat. Tempat kami kelak menggunakan kegiatan administratif untuk diskusi dan rencana gerakan. Gerakan mahasiswa Winatra sudah dideklarasikan secara serentak di beberapa kota. Kaki rasanya gatal jika kami hanya berdiskusi sepanjang abad tanpa melakukan tindakan apapun. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Daniel. Sunu berlagak tuli karena sibuk mengetuk-ngetuk dinding ruang depan. Artinya akulah yang bertugas mencari tahu sumber keributan Daniel. Begitu kumasuki lorong yang menghubungkan ruang depan dengan belakang, cuping hidungku diserang aroma pesing yang memualkan. Suara Daniel semakin nyaring. Ternyata ada tiga buah kamar mandi kecil dan toilet yang selama ini tampaknya digunakan orang-orang yang lalu lalang karena mengetahui rumah ini tak ditempati. Daniel menyumpah-nyumpah dan mulai menjabarkan teori mengapa Indonesia tak pernah maju. Karena masyarakat tak menghargai kebersihan dan masih senang membuang sampah sembarangan. Dia menjawab pertanyaannya sendiri. Kita bisa membersihkan ini. Demikian Kinan mencoba menyetop kerutuan Daniel yang segera menyiram kamar kecil yang luar biasa pesing itu dengan selang air. Keran air ternyata berjalan dengan baik. Aku meninggalkan keduanya yang masih beradu pendapat dan menjenguk dapur di belakang yang menghadap kebun. Pemilik rumah ini bahkan meninggalkan sebuah kompor, sebuah lemari piring, dan sebuah meja makan yang mungkin lebih sering digunakan untuk mengolah bahan makanan. Aku rasa kita ambil saja laut 6 juta rupiah setahun. Jauh lebih murah daripada pelam kecut, kata Kinan mengingat harga sewa di tempat kami sebelumnya. Ini tempat busuk, cari yang lain saja, kata Daniel dengan wajah masam. Lokasi sangat jauh dari mana-mana, banyak yang harus direnovasi, dan sudah jelas kita tak punya dana sebesar itu. Belum lagi julukan masyarakat setempat. Apa julukan rumah ini, Dan? Kina bertanya menyembunyikan semuanya. Rumah hantu. Mereka bilang setiap malam Jumat ada hantu yang tidur-tiduran di sini. Alek menyela sambil terus memotret dapur dan mungkin lebih tepat untuk menamakannya bekas dapur. Tentu saja kami tak peduli dengan hantu yang tidur-tiduran pada malam Jumat, atau mungkin hantu yang memasak mie instan pada malam Senin. Kami juga tak peduli betapa kotornya dan berantakannya rumah ini, kecuali Daniel yang super bersih dan sedikit manja itu. Karena pembagian tugas untuk bebersih selalu ketat dan rapi, kami semua mematuhi pembagian kerja itu sehingga tak sulit membayangkan rumah besar atau rumah hantu zaman Belanda ini akan menjelma sebagai sekretariat sekaligus tempat kami menetap. Sunu sudah mulai mencatat apa saja yang perlu diperbaiki dan cukup hanya dicat atau dibersihkan. Jendela diberi kaca dan gorden belacu yang sangat murah. Kursi-kursi tamu dan beberapa meja kerja diperbaiki dan dipernis. Kamar harus disikat. Sunu memperhatikan sambungan listrik yang kelihatannya tak terlalu bermasalah. Kami hanya harus memberi bohlam lampu. Hanya kamar mandi dan dinding yang akan makan dana yang lebih tinggi, kata Sunu sambil memperhatikan tembok yang warnanya tak jelas itu. Kinan mengangguk-ngangguk. Kamar mandi, toilet, dan dapur, Sunu. Soal tembok jangan beli cat dulu, aku ada ide lain. Sunu menjauhi lenganku seolah aku adalah penerjemah ide Kinan. Aku mengangkat bahu karena sungguh tak tahu apa ide Kinan untuk membuat tembok jijik itu lebih menarik selain dicat. Daniel menghampiri Kinan dan Sunu lalu menyodorkan sehelai kertas dengan wajah datar. Untuk apa, Dan? Coba gambarkan peta bagaimana seseorang berangkat dari kampus bisa mencapai rumah ini. Sebelum Kinan membuka mulutnya, Alex segera membalas dengan sigap lengkap dengan irama dengan aksen Flores yang merdu. Jalan Godian terus saja sampai pasar, lalu belok kanan ke arah utara. 5 km nanti bertemu perempatan. Kau akan menemukan sebatang pohon beringin. Belok kiri 300 meter dari sana masuklah ke desa Pete. Jalan terus melalui sekolah taman kanak-kanak yang berpagar merah. Terus saja mengikuti jalan yang menurun. Nanti sampai lagi ke gang yang agak sempit. Terus saja
Terus saja. Nah, rumah di sebelah kiri dengan patokan sebuah pohon beringin lain yang jauh lebih besar dan sudah tua dan akar yang menggapai tanah. Jawaban Alex bukan menenangkan Daniel, tapi malah membuat wajah Manado yang putih itu menjadi merah. Itu artinya darahnya naik ke ubun-ubun. Selain begitu, banyak yang harus diperbaiki. Daniel mempersoalkan bagaimana bisa mencapai rumah hantu itu jika untuk mengucapkan arah jalan saja sudah makan waktu 15 menit. Bagaimana caranya kami mendapatkan dana untuk merenovasi dan mengecat serta memperbaiki kamar mandi yang berantakan itu? Bagaimana caranya kami bisa menyampaikan informasi kepada kawan-kawan bahwa kini diskusi dan sekretariat mahasiswa Winatra sudah pindah ke tengah hutan desa Pete? Daniel mengucapkan itu seperti seorang aktor teater yang tengah membacakan monolog di atas panggung. Kinan menjawab monolog panjang itu dengan tenang. Soal perbaikan serahkan pada Sunu dan aku. Kau tak perlu pusing perkara julukan rumah hantu itu bagus, karena itulah yang menyebabkan sewa rumah ini jadi murah sekali. Soal jarak dan keruwetan arah, Kinan menatap wajah Daniel yang tampaknya belum puas berteater. Justru itu kelebihannya, karena rumah hantu ini tersembunyi, kita akan aman. Rasanya para lalat itu akan sukar menemukan desa ini. Kita bebas mendiskusikan buku siapa saja. Apakah karya Lalacu atau Ben Anderson, atau bahkan novel Pak Pramodia akan menghirup udara merdeka di sini. Tiba-tiba saja Daniel terdiam. Segala monolog teater yang dipersiapkannya gugur seketika karena dia baru menyadari betapa jeniusnya Kinan. Peristiwa penangkapan para aktivis karena memiliki sejumlah buku terlarang termasuk karya Pramodia Anantatur yang terjadi 3 tahun lalu masih menghantui kami, terutama mahasiswa yang sangat suka membaca sastra atau buku-buku pemikiran kiri. Tentu saja lokasi Seyegan di desa Pete Margoda di Gondian ini adalah sebuah pilihan tepat. Lokasi rumah hantu ini terlalu gila, jauh dari tengah kota, dari kampus, atau sebutlah jauh dari peradaban. Namun di mata Kinan, ini sebuah lokasi yang strategis. Kami akan merasa aman melakukan berbagai kegiatan diskusi mahasiswa dan aktivis sehingga persiapan pendampingan petani di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rupanya Daniel menyadari dengan terang benderang untuk dia segala harus diverbalisasi agar paham mengapa Kinan harus mengambil keputusan taktis itu. Meski kami berpresentasi menganggap semua keputusan diambil bersama-sama, sesungguhnya Kinan sering menjadi pengambil keputusan dan kami membiarkannya karena berbagai alasan. Keputusan Kinan sering menyelesaikan silang pendapat antar Sunu dan Daniel, antara Alex dan Daniel, atau antara siapa saja melawan Daniel. Bagi kami, Kinan selalu berpikir realistis dan taktis. Selain itu, Kinan adalah senior kami, usianya 2 tahun lebih tua daripada kami. Dialah jembatan kami kepada Arifin Bramantyo, senior aktivis Wirasena yang menjadi induk Winatra. Sunu dan Daniel tentu saja mengenal Bram dari berbagai acara kegiatan pers mahasiswa beberapa tahun lalu ketika Bram masih rajin kuliah. Tetapi aku baru mengenal Bram secara dekat melalui Kinan.